Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo selaku Head of Investment Reswara Gian Investa. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kiswoyo, selamat sore. Apa kabar, Pak? Ya, sore. Baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kabar baik datang dari Dekarga Saham Gabungan, Pak. Meskipun posisinya saat ini penguatannya lebih ke arah terbatas di tengah rilis kinerja full year 2023 dan juga di tengah penantian investor terkait dengan rilis suku bunga acuan The Fed dan juga arah suku bunga ke depannya. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi hari ini lebih didorong oleh perbankan big cap, tapi masih belum optimal karena beberapa saham big cap lainnya justru tertekan di sepanjang perdagangan hari ini? Kalau kita lihat sebetulnya ISG masih di atas 7.000 itu sebetulnya level aman karena itu level psikologis. Berapa kali ini mencoba mendekati level 7.000 tapi setelah itu buru-buru dibawa naik lagi ke atas sehingga saya lihat itu cukup aman. Memang garis resistennya atau garis tengahnya itu adalah 7.250. Jadi setelah itu barusan dia akan mencoba bikin new high baru di atas 7.400. Jadi ini memang setelah 7.000 sangat kuat menjadi level psikologis sekaligus level support di bawah. Kita berharap dia bisa menembus level 7.250, baru setelah itu akan membuat new high baru di atas 7.400 menuju ke arah 7.500 terlebih dahulu. Baru setelah itu mungkin dia akan sideways dulu, istirahat dulu, seperti itu. Baik, jangka pendek arahnya kemana Pak? Ketika skenario-nya nanti The Fed tetap mempertahankan suku bunga acuan, nah pertanyaannya adalah sinyal arah suku bunga ke depan. Apakah ada pemangkasan dalam waktu dekat atau tidak? Kemudian rilis kinerja full year 2023 masih terus berlanjut di bursa saham domestik. Kalau kita lihat The Fed mungkin akan menurunkan suku bunganya bukan untuk di kuartal 1 atau kuartal 2, tapi semester 2, artinya mungkin sesudah bulan Juli. Jadi kuartal 3 atau 4 baru mulai akan menurunkan suku bunga dan mungkin di situ ada prediksi The Fed akan menurunkan suku bunga sampai dengan 3 kali. Jadi kalau The Fed sekarang sudah aman karena tidak ada lagi sinyal untuk menaikkan suku bunga, hanya tinggal flat dulu, lalu setelah itu barusan turun ke bawah. Jadi mungkin semester kedua baru kita akan lihat The Fed menurunkan suku bunga. Oleh karena itu biasanya bursa saham sudah meresponnya lebih dahulu. Kita tahu bahwa Dow Jones dan Nasdaq itu sudah bikin new high terus. Ini yang kita tunggu adalah bikin new high baru untuk IHSG karena biasanya selalu saya katakan IHSG adalah gambaran 6 bulan ke depan untuk ekonomi negara kita. Sementara Dow Jones dan Nasdaq itu adalah gambaran 6 bulan ke depan ekonomi Amerika, karena itu bursanya Amerika di sana. Dan biasanya kalau suku bunga bank atau suku bunga The Fed lalu suku bunga BI juga akan mengikuti turun, biasanya ekonomi kita akan tumbuh lebih tinggi, apalagi tahun ini masih ada tahun politik kampanye, artinya masih ada bagi-bagi duit, masyarakat kita masih akan banyak konsumsi domestik yang akan besar karena pertumbuhan ekonomi kita 50% lebih disokong oleh konsumsi domestik, sehingga harapannya pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan ditandai dengan IHSG yang akan bikin new high duluan, seperti itu. Pak Kiswoyo, meskipun dari sisi sektoral, Pak, keuangan hari ini tidak menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan, tapi dari sisi kapitalisasi masing-masing sahamnya, saham-saham perbankan hari ini terutama big cap ikut menjadi penopang. Saya mau ke BBRI terlebih dahulu, Pak Kiswoyo. Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan meskipun masih jauh dari level all-time high-nya. Dari sisi teknikal, bagaimana Anda melihat, kemudian juga apresiasi dari para investor kinerja dari BBRI yang kembali mencatatkan rekor tertingginya? Jadi memang kalau kita bicara harga wajar fundamental tahun ini, kita kalau mulai dari BBRI itu mungkin akan ada level 7.000, artinya akan mencoba new high terus. Lalu untuk BBCA adalah 10.000, terus untuk BBNI 6.500, untuk Bank Mandiri atau BMRI adalah 8.000 sampai 8.500. Itu adalah harga wajar fundamental untuk sampai akhir tahun atau akhir bulan Desember 2024, akhir tahun ini. Jadi memang kinerja perbankan kita akan sangat bagus karena ekonomi kita sudah normal dan terbukti laporan keuangan kemarin juga sudah keluar semua. Bahkan yang terbaru adalah Bank Mandiri, barusan rilis juga itu net profitnya bagus-bagus. Jadi untuk bank besar ini akan bikin new high terus, yang akan membantu mendorong IHSG bikin new high juga untuk tahun ini, karena harusnya net profit tahun ini juga akan tumbuh 5-10% lagi untuk tahun buku 2024. Ditambah lagi kita akan ada menyongsong setelah pengumuman laporan keuangan, itu daftar RUPS sudah mulai keluar, jadi akan ke depannya akan ada pembagian dividen.
terutama untuk bank BUMN biasanya akan bagi dividen cukup besar ya, dan juga BUMN lainnya karena kita tahu bahwa APBN membutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun IKN, sehingga akan ada pembagian dividen cukup besar dari BUMN yang profitable seperti itu. Baik, di luar dari saham-saham perbankan big cap, Pak Kiswoyo, ada satu saham, ada BRIS, Pak. Ini penguatannya juga cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Hari ini juga kembali naik di atas 6% dan sudah berada di level 2.300-an. Bagaimana Anda melihat posisi BRIS ini? Ekspektasi apa yang diusung oleh investor? Mengingat BRIS juga akan merilis kinerja, kalau tidak salah dari sisi jadwal, untuk besok di perdagangan Kamis juga akan dirilis untuk BRIS. Apakah ini sudah pricing duluan atau posisinya seperti apa, Pak Kiswoyo? Kayaknya harusnya pricing, karena bagaimana juga BRIS itu adalah anak usahanya Bank Mandiri ya. Jadi harusnya sih kalau Bank Mandirinya profit, harusnya BRIS-nya mungkin juga akan menunjukkan kinerja yang positif. Kalau harga wajar BRIS tahun ini mungkin bisa ke arah 2750 untuk harga wajar fundamental yang semua. Sehingga apalagi BRIS adalah bank syariah terbesar di Indonesia, sehingga harusnya profitable-nya cukup besar juga dibandingkan dengan bank-bank syariah lainnya ya, karena kan dia bank syariah yang paling besar lah di sini. Dari sisi teknikal, kemana arah BRIS selanjutnya, Pak? Besok ketika dari rilis kinerja mereka, ekspektasinya sudah positif, nah Pak Kiswoyo, ada beberapa kondisi tertentu ketika dari satu emiten atau saham merilis kinerja keuangannya diekspektasikan tinggi, nah ketika pas hari rilis, sahamnya justru berbalik arah kembali ke zona merah. Nah bagaimana Anda melihat potensi dari BRIS sampai sejauh ini setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan? Sebetulnya setelah rilis laporan keuangan tahunan ini, yang bukan hanya itu dikejar bukan hanya untuk turun, tapi akan ada pembagian dividen. Sehingga kalau udah laporan keuangan itu terbukti, ini biasanya tunggu adalah dividennya seperti itu. Okay. Memang kalau BRIS kita lihat target harga wajar berikutnya adalah, bukan harga wajar, resisten berikutnya setelah 2330 adalah ke arah 2500. Setelah 2.500 tembus, barulah ke arah 2.600 dan lalu 2.750. Seperti itu untuk BRIS. Jadi semua laporan keuangan yang sekarang itu keluar adalah laporan keuangan tahunan. Yang artinya akan ada rilis dividen setelah atau mendekati RUPS. Kan RUPS dulu, rapat umum pemegang saham dahulu, baru setelah itu ada pembagian dividen. Nah inilah kunci yang akan membuat harga saham akan tetap di atas sampai RUPS. Nah, gitu. Karena akan ada pembagian dividen, pengumumannya di RUPS. Artinya ada tahapan-tahapan yang sifatnya positif yang akan menjaga posisi dari harga-harga saham perbankan ini untuk tetap berada di level atas di beberapa waktu ke depan, begitu ya Pak ya? Betul, betul. Baik,